Yang pertama, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pengertian prinsip pendidikan Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip diartikan sebagai asas atau dasar, yang artinya kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak. Sedangkan pendidikan dapat diartikan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian, prinsip pendidikan dapat diartikan dengan kebenaran yang universal sifatnya, yang dijadikan dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan, baik berupa agama ataupun ideologi negara yang dianut. Sedangkan pendidikan Islam sebagai suatu sistem keagamaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa dengan penekanan kepada bimbingan secara Islam, agar peserta didik dapat mencapai hasil yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi, prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Usman Abu Bakar yang ditulis oleh Haji Alfian Khairani dalam jurnalnya menyatakan bahwa prinsip pendidikan Islam adalah dasar pandangan dan keyakinan pegangan kuat pendirian untuk melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah merupakan gambaran dari seluruh komponen yang terkandung dalam pendidikan Islam. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani yang ditulis oleh Haji Alfian Khairani dalam jurnalnya menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari tujuan pendidikan itu antara lain adalah universal, keseimbangan dan kesederhanaan, kejelasan, tak ada pertentangan, realisme, dan dapat dilaksanakan. Perubahan yang diingini menjadi perbedaan perseorangan dan juga dinamisme. Yang pertama, universal atau menyeluruh. Islam yang menjadi dasar dari pendidikan itu berpandangan menyeluruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat, dan alam semesta. 2. Keseimbangan dan kesederhanaan. Pendidikan Islam berupaya mewujudkan keseimbangan antara aspek-aspek pertumbuhan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, pemeliharaan kebudayaan masa lampau dan kebutuhan masa depan. 3. Kejelasan. Pandangan pendidikan Islam bersifat menyeluruh dan seimbang, jalan tengah dan sederhana pada maksud dan tuntutannya, jelas dan terang dalam prinsip ajaran dan hukumnya, serta memberikan jawaban yang tegas dan jelas bagi jiwa dan akal. Kesemuanya akan teraplikasi dalam berbentuk tujuan, kurikulum, metode yang jelas dan tegas. Yang keempat, tidak ada pertentangan. Tujuan-tujuan pendidikan dalam Islam terpadu secara organik antara bagian-bagiannya. Hal ini terjadi karena dasar pendidikan Islam itu sendiri berasal agama Islam yang murni berasal dari Allah, Tuhan yang bijaksana, sehingga akan terpadu kesucian tujuan dan cara pelaksananya. 5. Realisme dan dapat dilaksanakan. Syariat Islam dan pendidikan Islam didirikan atas prinsip realisme dan jauh dari khayal, berlebih-lebihan dan bersifat serampangan. Keduanya berupaya mencapai tujuan melalui kaedah atau metode yang berpraktis dan realistis, sesuai dengan fitrah dan sejalan dengan kesanggupan yang dimiliki oleh individu dan masyarakat, dan dapat dilaksanakan pada keseluruhan waktu dan tempat. 6. Perubahan yang diinginkan. Pendidikan adalah proses menuju perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku bagi segi jasmani, akal, psikologis, dan sosial, dan kehidupan masyarakat. Jika perubahan itu tidak berlaku, berarti pendidikan tidak berhasil dan mencapai maksud yang dituju. 7. Menjaga perbedaan perseorangan. Perbedaan perseorangan antara individu dan masyarakat adalah perbedaan yang bersifat wajar. Karena itulah dalam pendidikan Islam, semua itu dipelihara dalam tujuan, kurikulum, dan metode dengan baik. 8. Dinamisme. Pendidikan Islam tidaklah bersifat baku dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, kurikulum dan metodenya, tetapi selalu membaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena
pendidikan Islam selalu mengapresiasi kepentingan individu dan masyarakat. Etika pendidikan Islam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata euetika, yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu euta, eta, eu. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta, eta, yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis, asal-usul kata etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Sebagai cabang dari filsafat, maka etika bertitik tolak dari akal pikiran, tindak dari agama. Istilah etika dalam ajaran Islam tidak sama dengan apa yang diartikan oleh para ilmuwan barat. Bila etika barat sifatnya berkisar sekitar manusia, maka etika Islam sifatnya berkisar sekitar Tuhan. Ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah dan akal pikiran yang lurus. Ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah dan akal pikiran yang lurus. Untuk itu, etika dalam ajaran Islam memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, yaitu etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, dan ajaran Rasul-Nya, Sunnah. Terus yang ketiga, yaitu etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Yang keempat, yaitu dengan ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah, naluri, dan akal pikiran manusiawi, maka etika Islam dapat dijadikan pedomannya oleh seluruh manusia. Terus yang kelima, yaitu etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju keridhoannya. Dengan melaksanakan etika Islam, niscaya akan selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.